kalkulus. Ya, kemarin kita sudah banyak mempelajari diferensial kalkulus ya. Nah, sekarang kita masuk ke integral kalkulus. Oke. Nah, jadi kalau kita berbicara integral, integral itu adalah anti dari si diferensial. Jadi misalnya kita sebutlah ada F besar, fx. Nah, jadi berarti anti turunan dari fx itu F yang besar adalah F yang kecil. Ya. Nah, jadi berarti kalau integral itu kan ada dua ya, integral yang tak tentu atau integral yang tentu. Nah, integral yang tak tentu itu biasanya tidak ditentukan batasnya ya. Jadi kalau ketika kita mengintegralkan, kalau tidak ada batasnya berarti kita tambah C. Nah, sementara kalau ada batasnya, hasil dari integral itu yang kita dapat adalah konstanta ya. Nah, jadi berarti masuk bukan konstanta, fungsi dan akhirnya konstanta gitu ya. Nah, lalu ini berarti integral pasti itu ya. Ini berarti kan ada integral tak tentu, integral pasti. Nah, integral pasti itu dia ada batasnya. Nah, batasnya ini kan F. Nah, integral dari fx itu menghasilkan F kapital, ini X. Nah, lalu kalau kita sudah dapatkan hasil integralnya, kita substitusikan B, kita kurangkan A. Nah, jadi berarti di sini eh, kita bisa mendapatkan konstanta. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya kurva, mengintegralkan itu artinya kita secara detail membagi area di bawah kurva itu dengan jarak yang sama. Ini makanya ada delta X ya. Nah, setelah itu berarti nanti pada dasarnya integral itu kita menjumlahkan kotak-kotak yang kecil yang delta X itu, sehingga kita tahu area di bawah kurva. Nah, jadi sebenarnya memang integral ini kita menentukan seberapa besar area di bawah kurva. Oke. Selesai nih dicatat? Belum? Masih dicatat? Belum. Oke, dicatat dulu ya. Jadi ini area di bawah kurva. Sudah? Selesai? Sudah selesai dicatat? Sudah ya, saya anggap sudah karena kalian nggak menjawab ya. Nah, jadi batas integral itu ya berarti ada kalanya itu batasnya misalnya nol ke tak hingga. Nol ke tak hingga. Berarti kita mengukur eh, area di bawah kurva sampai tak terhingga. Ya. Jadi bisa nanti kita buat integral nol tak terhingga gitu. Jadi tidak harus misalnya eh, 2/3 gitu, enggak. Bisa juga nol ke tak hingga. Nah, itu artinya memang kita mau sampai batas yang tidak diketahui itu, ya. Kita mau menentukan area di bawah kurvanya, ya. Kalau udah selesai dibilang ya ke saya ya, biar saya jangan bengong.
Jadi eh, yang kita ketahui sekarang, integral itu merupakan anti turunan, itu satu. Yang kedua, integral ada integral tak tentu, ada integral tentu. Nah, integral tak tentu itu artinya dia tidak ada batasnya, nah, sehingga kita hasil integralnya adalah fungsi lalu kita tambahkan c. Nah, c itu merupakan konstanta. Nah, lalu kalau integral tentu jelas batasnya. Nah, nanti biasanya hasilnya adalah konstanta. Nah, jadi dari konstanta itu kita bisa mengetahui area di bawah kurva. Ya. Selesai ini, Dea. Nah, Sudah, Bu. nah, nah, jadi integral ini kita bisa dikatakan ada dua, bisa konvergen, bisa divergen. Nah, jadi berarti kalau integral yang tidak tepat, ini ya, em, memiliki nilai hingga dikatakan konvergen. Tapi eh, kalau tidak konvergen berarti dia dikatakan divergen. Jadi ada dua. Jadi konvergen itu kan berarti dia eh, seperti ada yang mengerucut, ada yang dia meluas gitu. Nah, makanya saya bilang tadi kan ada dia integral yang batasnya dari nol tak hingga. Nah, jadi berarti kalau dari nol tak hingga itu lebih cocok kita sebut sebagai divergen gitu ya. Nah, ini dia integral. Nah, oke. Nah, jadi jadi metode matematika ini seringkali kita gunakan agar kita bisa menghitung integral menjadi lebih simple gitu ya. Nah, kalau metode numerik itu tadi saya bilang bahwa sebenarnya pada dasarnya integral itu kita membagi wilayah di bawah kurva itu dengan lebar yang seragam. Lebarnya itu biasanya delta X kita sebut. Nah, jadi pada dasarnya integral itu kita menjumlahkan wilayah yang eh, seragam itu. Nah, itu adalah makanya di sini ada metode matematika, ada metode numerik. Nah, jadi perkiraan eh, yang kalau kita jumlahkan wilayah yang kecil itu, nah, kita sebut sebagai wilayah numerik. Makanya di sini dia perkiraannya akurat, ya. Nah, perkiraannya akurat. Oke, sudah? Sudah selesai? Sudah, Bu. Ya. Nah, jadi berarti eh, kita pokoknya di sini kita yang dalam pikiran kalian integral itu adalah anti turunan. Anti turunan dari fungsi atau anti derivatif. Nah, contohnya ini adalah posisi, kecepatan, percepatan partikel. Nah, ini nanti kita akan pelajari dulu untuk mengerti bagaimana integral tersebut, ya.
Udah? Udah ya. Nah, jadi misalnya contohnya kita punya posisi. Nah, pada suatu partikel, partikel itu dia bergerak sebagai fungsi waktu. Nah, jadi posisi itu dia fungsinya waktu. Nah, jadi fungsinya kalau kalian lihat di sini Z sama dengan ZT. Jadi si Z ini adalah fungsi waktu. Ya, kalau udah selesai dicatat, nah kita mau berbicara maksudnya bagaimana anti turunan itu ya. Sudah ini? Sudah, Bu. Nah ya, Sudah. berarti kalau kita punya posisi itu Z sama dengan ZT, nah kita bisa sebut kecepatan itu adalah VZ. Nah, VZ ini adalah VZT juga. Dia juga fungsi waktu. Nah, si VZ ini adalah sama dengan turunan dari Z terhadap T. Ini kecepatan ya. Nah, kecepatan adalah turunan dari Z, fungsi Z terhadap T. Sudah? Sudah, Bu. Nah, ya. Nah, ini kan kecepatan. Selanjutnya percepatan. Kalau percepatan tuh lambangnya A, AZ. Nah, kalau kalian lihat percepatan ini adalah turunan dari kecepatan atau turunan kedua dari posisi. Ya, turunan kedua dari posisi. Jadi percepatan itu bisa turunan dari kecepatan terhadap waktu, nah, tapi juga bisa turunan kedua dari posisi, ya. Sudah, sudah ya. Oke. Nah, jadi berarti eh, itu tadi kan kita berbicara dia hanya misalnya eh, terhadap fungsi waktu. Dia nggak bilang misalnya satu dimensi atau dua dimensi atau tiga dimensi. Nah, kita ketahui kecepatan dan percepatan itu vektor ya. Jadi dia ada besarannya, ada arahnya. Nah, jadi berarti artinya si Z, si posisi tadi itu kita bisa definisikan juga dia sebagai X dan sebagai Y ya sebagai X dan sebagai Y. Nah, jadinya berarti turunannya itu eh, turunan dia terhadap T tapi dia pada pada X gitu. Lalu turunan Y baru pada posisi Y terhadap T. Nah, jadi makanya di sini kita bisa lihat bahwa dia vektor gitu ya, vektor. Ada komponen X dan komponen Y-nya. Oke, ini masih dicatat? Masih, Bu. Oke, silakan.
Sudah? Nah, saya ngetik Sudah. ya. Nah, jadi berarti catatan percepatan dia fungsi waktu, nah, kecepatan dan posisi, nah, kita bisa eh, bisa misalnya menentukan bagaimana kondisi awal. Nah, ini nggak perlu kalian catat ya. Nah, ini langsung ke sini. Nah, jadi ada contoh satu di sini ya. Jika tidak ada gaya lain yang bekerja pada suatu partikel, ya, ini tidak ada gaya lain. Nah, partikel ini masanya M di dekat permukaan bumi. Nah, percepatannya itu sama dengan negatif G. G itu gaya gravitasi ya. Nah, si G itu kan kita sebut sebagai percepatan eh, karena gravitasi. Nilainya adalah 9,80 meter per second. Oke, coba kalian catat ini dulu. Biar kita lanjutkan nanti. Nah, jadi ini kita mau melihat bagaimana suatu partikel yang hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi, ya kan, eh, dengan nilai 9,8 per meter second pangkat 2. Nah, karena itu kita akan mempelajari berapa kecepatannya. Karena kita mau menyatakan si integral ini anti turunan, ya kan? Kalau kita ketahui percepatan, kalau ditanya kecepatan, bagaimana kita menghitungnya? Ya, sudah, Sudah, Bu. sudah ya. Nah, jadi ini kan yang kita ketahui percepatan, ya kan? Nah, hal pertama yang mau kita hitung adalah kecepatan. Nah, kecepatan itu kan tadi apa? Kalau kita punya posisi, kecepatan adalah turunan dari posisi, lalu percepatan adalah turunan dari kecepatan. Nah, jadi berarti kecepatan itu, si percepatan ini kita integralkan terhadap waktu. Nah, jadi makanya di sini VZT sama dengan negatif GT. Nah, tadi ingat, kalau kita nggak punya, ini kan tidak ditentukan berapa batasnya, ya. Karena tidak ditentukan berapa batasnya, makanya kita tambah konstanta. Konstanta ini adalah V nol. Jadi berarti kecepatan untuk partikel pada contoh satu adalah VJT, VJT T sama dengan V nol dikurang GT. Nah, ngerti nggak sekarang ini? Udah ngerti belum? Maksudnya bahwa integral itu adalah anti turunan. Nah, kenapa? Tadi kan kita bilang di awal ada posisi, ada kecepatan, ada percepatan. Percepatan adalah turunan dari kecepatan. Jadi kalau ditanya berapa kecepatannya, jika diketahui percepatan, kita integralkanlah si percepatan itu. Hasil dari integralnya adalah negatif GT. Karena kita mengintegralkannya sebagai fungsi waktu. Ya. Nah, karena tidak ada batasnya, nah, kita tambahkanlah dia konstanta. Nah, konstanta dalam hal ini adalah V nol. Oke. Selesai dicatat? Belum, Ibu. Belum?
Nah, sekarang kalau saya tanya ke kalian, ZT-nya berapa? ZT-nya apa fungsinya jadinya? Berarti kan kita integralkan ini kan? Nah, apa hasil integralnya? Nah, masih juga dia integral tak tentu ya, nggak ada batas. Jadi nanti akhir dari integralnya itu harus kita tambahkan konstanta, ya. Selesai nih? Sudah? Sudah ya. Saya Oke. Nah, jadi berarti eh, kita bisa sebut ya, pertama itu percepatannya adalah V0 dikurang GT. Nah, V0 dikurang GT ini turunannya apa? Turunannya negatif G. Ya. Nah, atau ini gak usah dicatat, ini aja dicatat. Jadi berarti kita bisa sebut D per DT AT kuadrat itu 2AT. Nah, sebenarnya lalu D per DT AT sama dengan A. Ya, A. Nah, jadi berarti kalau kita mau mencari posisi, posisi itu berarti Z0 ditambah V0T dikurang GT kuadrat per 2. Nah, dari mana ini kita dapat? Dengan kita mengintegralkan VT. Ya, jadi kalau kita integralkan VT tadi kan, dia kan kita punya GT. Integral dari GT itu kan eh, setengah GT kuadrat. Ya. Lalu integral dari V0 adalah T. Lalu karena dia tidak ada batasnya harus kita tambahkan konstanta. Konstantanya apa? Kita tambahkan Z0. Z0 itu adalah posisi Z pada T sama dengan 0. Jadi kita tambahkan dia Z0. Oke. Nah, ini adalah membuktikan kalau si integral itu adalah anti turunan. Nah, karena di awal kan kita jelaskan, kita mulai dari posisi. Nah, untuk mendapatkan kecepatan, kita turunkan posisi. Untuk mendapatkan percepatan, kita turunkan kecepatan. Nah, sama juga dengan ini. Begitu kita mau mendapatkan kecepatan yang kita ketahui percepatan, berarti kita integralkan percepatan. Nah, tahapan berikutnya kita tahu kecepatan, kita mau mendapatkan posisi, kita integralkan kecepatan. Akhirnya dapatnya ini. Inilah fungsi dari posisi. Posisi terhadap fungsi waktu. Ya, udah selesai? Udah ya? sudah Bu. Hmm. Ini saya tanya ke kalian, udah ngerti kan konsep yang saya mau coba eh, jelaskan nih kalian udah ngerti semua kan? Ngerti nggak? Kok nggak jawab? Ngerti-ngerti, enggak gitu. Apakah ngerti? Masih Hah? kurang. Yang mananya kurang mengerti Nova? Yang mananya? Saya nggak akan bisa, maksudnya menjelaskan kalau kamu misalnya
Atau bisa saya ulangi lagi jelasin. Saya ulangi aja ya. Nah, kenapa kita mau belajar ini tadi? Ya kan? Awalnya ini kita mau belajar kan. Contoh satu. Nah, dari contoh satu ini kita mau menunjukkan bahwa eh, ini bahwa si integral ini adalah anti turunan atau kebalikan dari turunan. Nah, tadi kan kita bilang kita punya posisi sebagai fungsi waktu, ya kan? Kita punya posisi sebagai fungsi waktu. Ini dia, ya kan? Nah, untuk mendapatkan kecepatan, si posisi ini kita turunkan terhadap waktu. Nah, ini dapat kecepatan. Lalu, untuk mendapatkan percepatan, si kecepatan kita turunkan terhadap waktu. Atau si posisi ini kita turunkan 2 kali terhadap waktu. Nah, ini kan kita ingat kemarin kita belajar bahwa tanda ini adalah bahwa turunannya 2 kali. Ya, kita turunkan sekali, lalu kita turunkan lagi sekali. Nah, selanjutnya kita mau lihat apakah benar memang integral itu adalah anti turunan. Jadi bukan posisi yang kita ketahui, tapi percepatan yang kita ketahui. Nah, percepatannya di sini disebut sebagai negatif G. Nah, jadi ditanyakan berapa kecepatannya, lalu berapa si posisinya. Nah, jadi yang dilakukan adalah mengintegralkan si percepatan. Nah, jadi VZT sama dengan negatif GT. Ini kalau diintegralkan terhadap T, kan kita tinggal tambah T, ya kan? Konstanta itu kalau kita integralkan ya tinggal kita tambahkan T. Bukan ditambahkan, tinggal kita kalikan T. Jadi makanya di sini kecepatan adalah negatif GT. Nah, tapi ingat, ini kan eh, dia tidak ada batasnya. Nah, jadi kalau tidak ada batas, kita harus tambahkan konstanta. Nah, konstanta yang kita tambahkan adalah fenol. Nah, jadi fenol di sini adalah konstanta. Jadi berarti kecepatan dalam fungsi T itu adalah sama dengan fenol dikurang GT. Ya, oke. Nah, lalu ditanya lagi, posisi bagaimana? Nah, posisi itu kita harus mengintegralkan si kecepatan terhadap T. Nah, lalu kita integralkan, ya kan? Nah, yang kita dapat itu Z sama dengan JT ditambah J0. Ingat, dia harus tambahkan konstanta, ya kan? Karena dia tidak ada batasnya. Ditambah V0 T, lalu dikurang GT kuadrat per 2. Jadi ingat, kalau kita punya integral X, dx, ya kan? Integralnya itu adalah misalnya integral X pangkat N dx. Hmm, Hasilnya itu adalah 1/N tambah 1 dikali X pangkat N tambah 1. Nah, kita kan punya tadi GT. Berarti kan T-nya pangkat 1 kan? Nah, berarti N-nya 1. Nah, berarti jadinya makanya 1/1 tambah 1 GT pangkat 1 tambah 1. Makanya jawabannya di sini adalah negatif 1/2 GT pangkat 2. Ya. Oke, Nova, saya sudah coba jelaskan ya kan, karena kamu nggak bilang yang mana kamu nggak jelas. Jadi saya coba ulangin, saya harap kamu mulai mengerti. Oke, ya. Nah, jadi di sini nilai Z0 dengan V0 itu harus kita berikan. Kenapa? Karena kan kalau tadinya turunan misalnya dalam persamaan itu ada konstanta, otomatis kan dia nol. Nah, jadi kita harus asumsikan bahwa ada konstanta di situ. Makanya setiap integral yang dia tidak ada batasnya, tidak ada batas bawah dan batas atas, kita harus tambahkan dengan konstanta.
Ya, kita tambahkan konstanta. Oke, ini selesai dicatat? Selesai? Oke. Nah, jadi coba kalian selesaikan ini berarti. Jadi coba kalian tentukan kecepatan dan posisi partikel pada T sama dengan nol. Enggak, maksudnya di sini diketahui bahwa kecepatan pada T sama dengan nol adalah 10. Posisinya adalah nol pada T sama dengan nol. Jadi coba kalian ekspresikan berapa kecepatannya, berapa posisi partikelnya. Saya kasih waktu ya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Berapa kecepatannya, berapa posisinya. Jadi kecepatan dan posisi dari partikel. Ada yang bisa jawab? Nah, ini disebutkan kecepatan pada T sama dengan nol adalah 10. Berarti kita langsung tahu V0-nya ya. V0-nya adalah 10. Nah, kalau V0-nya adalah 10, berapa kecepatannya? Bagaimana kita menentukan kecepatan? Tadi rumus kecepatan apa? Oke, sepertinya kalian masih belum semangat ya. Nah, jadi berarti eh, VZ tadi kan adalah V0 dikurang GT. Nah, eh, VZ0 kan berarti kecepatan pada saat T sama dengan nol. Nah, dia adalah 10. Nah, jadi VZT itu adalah 10 dikurang 9,8 T. Oke. Nah, ini VZ. Nah, sekarang Z-nya. Z-nya itu kan adalah Z0 ditambah V0T dikurang ya kan setengah GT kuadrat. Nah, Z0-nya kita tidak dibilang berapa gitu ya. Z0-nya disebut bahwa pada saat T sama dengan nol Z0-nya nol. Nah, akibatnya kalau Z0-nya nol kita hapuskan ini cancel out. Nah, jadi berarti posisi itu dimulai dari 10 T dikurang setengah dikali 9,8 T kuadrat. Nah, ini maksudnya bedanya dengan problem satu tadi, ini langsung kita aplikasikan ada ininya, ada angkanya, ya, angkanya. Jadi apanya namanya si konstantanya itu langsung kita berikan angka. Sudah nih, udah dicatat? Sudah selesai? Belum, Bu. Belum, oke.
Sudah? Sudah Udah, ya? Bu. Oke. Nah, sekarang ada ini, contoh dua. Coba kalian hitung antiturunan dari A sinus BX. Atau dalam arti kalau antiturunan berarti kalian integralkan dulu A sinus BX. Apa yang kita dapat? Dari A sinus BX. Ya, integral dari A sinus BX. Bisa? Apa integral dari A sinus BX? Ada yang dapat? Integral dari A sinus BX. Berapa? Apa hasilnya? Ada yang dapat? Kan anti integral ya kan? Anti turunan. Nah, jadi eh, fungsi apa yang turunannya A sinus BX? Nah, seperti itu sebenarnya integral ini. Nah, jadi kalau kita perhatikan lebih jauh, nah ini dari sini, ya, ini tabel integral. Kalau kita punya A sinus BX itu, dia turunannya AB cos BX. Nah, berarti kalau eh, kita punya A cos BX, turunannya adalah negatif AB sin BX. Nah, artinya integral A sinus BX itu adalah A dibagi B cos BX. Nah, ya. Kenapa? Karena eh, si kan yang ditanya apa integral A sin BX, ya kan? Nah, artinya fungsi apa yang turunannya itu A sinus BX. Nah, jadi fungsi apa ya? Fungsi A dibagi B cos BX. Nah, jadi makanya di sini eh, anti derivatif dari A sinus BX itu adalah negatif A dibagi B cos BX ditambah C. Nah, harus selalu ditambah C karena kita tidak punya batas atas dan batas bawah. Ya, selesai dicatat.
Sudah, Ibu. Udah. Nah, cara mengeceknya juga kalau kalian turunkan ini, dapat nggak asin Bex? Pasti dapat ya, karena turunannya ini kan A sinus BX memang. Nah, jadi makanya cara mengeceknya sesudah kalian integralkan, coba kalian turunkan. Nah, sama nggak dia hasilnya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke proses integrasi. Nah, jadi berarti kalau kita punya eh, fungsi fx, ya kan? Anti turunannya adalah f yang besar, ya kan? Artinya berarti df besar ini terhadap x itu adalah sama dengan fx. Nah, pada dasarnya di sini seperti saya bilang tadi, kalau kita mengintegralkan, kita itu me- 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 memberi kotak-kotak kepada area di bawah kurva. Nah, lalu ki- lebarnya itu adalah delta X. Nah, berarti artinya eh, si integral itu adalah jumlah dari si kotak-kotak itu. Ya. Nah, delta X ini adalah X1 dikurang X0. Jadi dia banyak kotak-kotaknya. Saya agak susah menjelaskan karena saya belum ketemu gambarnya. Nah, sebenarnya kalau ada gambarnya akan lebih gampang kalau kita jelaskan ya. Coba kalian tulis dulu. Dan lihat di sini delta F ya kan. Fx1 dikurang Fx0. Atau ini mendekati turunan dari si F ini terhadap X pada X sama dengan X0. Lalu kita kalikan delta X. Ya. Nah ini, jadi ini sebenarnya integral. Ya kan? Integral. Selesai nih? Selesai? Selesai. Selesai, Bu. Oke, nah jadi berarti kan delta X itu harus kecil-kecil dia. Makanya saya bilang kan dia lebarnya sama dengan delta X. Ini gak usah diapain. Nah ini yang perlu kalian catat. Nah jadi berarti kan kalau kita punya Fx dikurang Fx0, itu mendekati turunan dari si F dikali delta X, ya. Lalu kita tambahkan, ini kan pada X sama dengan 0, X0, baru kita jumlahkan dia semua. Dan tadi saya bilang kan, kita jumlahkan kotak-kotak kecil itu, makanya ini lebarnya kan delta X semua ini. Panjangnya yang berbeda. Panjangnya itu adalah turunan dari fungsi tersebut. Lalu kita substitusikan X sama dengan 0, X sama dengan X0, X sama dengan X1, seterusnya. Nah, jadi berarti di sini nanti kita ada summation. Jadi kita jumlahkan dia. Nah, kita jumlahkan untuk mendapatkan integral. Jadi sebenarnya eh, sewaktu kita melakukan integral tentunya bukan ini yang kita lakukan, tetapi teori di balik integral itu adalah seperti ini. Kita menjumlahkan area yang kecil di bawah kurva dengan lebar delta X dengan panjang si turunan ini. Lalu kita substitusikan pada setiap X, nilai X. Nah, X sama dengan 0, X sama dengan 1 sampai X sama dengan N dikurang 1. Ya, coba dicatat dulu sebelum saya tunjukkan gambarnya.
Selesai? Selesai nih? Dicatat? Belum. Belum? Nah, besarnya delta X ini kalau kalian lihat ini sama semua yang delta X yang di sini, delta X yang di sini sama, lebarnya sama dibuat sama ya. Nah, delta X berarti artinya X1 dikurang X0 itu sama dengan X2 dikurang X1. Nah, karena dia di sini kan X0, nah di sini X1, nah, di sini N dikurang satu. Nah, jadi semua ini sama nilai delta X-nya. Hanya dia panjangnya yang berbeda. Karena kurva itu kan gini. Nah, panjangnya kan berbeda. Panjangnya ke sumbu X. Tapi delta X-nya kita samakan gitu ya. Oke, selesai nih ya. Sudah, Bu. Nah, jadi ini dia kita lihat kan. Nah, ini kurvanya. Kita mau mengintegralkan si kurva ini. Ya. Mengintegralkannya. Nah, kalau metode yang pertama ini kita sebut sebagai proses penjumlahan. Kan saya bilang tadi penjumlahan. Nah, inilah delta X-nya. Ini. Nah, ini semua adalah delta X. Ya kan? Nah, yang saya bilang panjangnya itu apa? Ini panjang pada X0, panjang pada X1, panjang pada X2, panjang pada XN. Nah, jadi kalian lihat dia delta X-nya sama, panjangnya yang berbeda. Jadi artinya kita mencari rectangle ya, nah, persegi panjang dan ini kan seperti persegi panjang kan. Nah, jadi makanya kita kalikan si panjangnya ini adalah turunan. Turunan dari fungsi ini terhadap X, lalu kita substitusikan nilai X0. Nah, jadi si turunan si panjangnya kita kalikan lebarnya. Lebarnya apa? Lebarnya itu adalah X1 dikurang X0. Nah, X1 dikurang X0 tadi apa? Delta X. Nah, X2 dikurang X1 delta X. Nah, X yang ini dikurang X2 delta X. Nah, jadi makanya saya bilang tadi lebarnya sama semua. Yang berbeda apa? Panjangnya ini. Nah, bagaimana kita mendapatkan panjangnya ini? Kita mendapatkan panjangnya ini dengan menurunkan fungsi ini, lalu kita substitusikan dengan nilai X0. Nah, berarti nilai integralnya bagaimana? Nilai integralnya adalah kita jumlahkan berapa luas ini, ditambah luas ini, ditambah luas ini. Nah, itulah sebenarnya prinsip integral. Nah, teori di balik integral. Tapi apakah tiap kita melakukan integral kita melakukan ini? Enggak. Cuman kalian harus ngerti kenapa kita sebut si integral ini adalah anti turunan. Nah, ya. Karena untuk mencari panjangnya ini kita harus menentukan turunan, lalu kita substitusikan ini. Nah, inilah dia proses integral. Nah, saya nggak tahu kalian mengerti apa enggak, tapi memang seperti inilah eh, proses integral itu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan atau enggak? Enggak. Oke, kalau enggak, kita lanjut. Oke. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Saya sudah berusaha keras ini. Saya nggak tahu lagi caranya mau menjelaskan bagaimana kalau kalian nggak ngerti. Oke. Nah, jadi berarti eh, si yang ini tadi kebetulan ya kan pada gambar ini 1, 2, 3. Jadi nilai N-nya itu hanya 3. Nah, makanya dia hanya sampai eh, X X ini dikurang X2 karena 3 dikurang 1 kan 2. Nah, jadi makanya di sini nilai N-nya sama dengan 3. Nah, jadi eh, dia perkiraannya luas di bawah kurva itu cukup hampir mendekati nilai sebenarnya ya. Jadi kalau dia kita buat makin kecil lagi, dia makin akurat. Nah, jadi kalau kita buat n sama dengan 3, ini kan berarti dibagi 3 dia kan. Nah, dibagi 3. Kalau kita buat dibagi 10, pasti lebih akurat. Nah, jadi kalau misalnya yang kita punya itu 10 gitu, berarti kan delta X-nya lebih kecil lagi gitu kan. Nah, itu lebih akurat lagi. Jadi semakin tinggi nilai N-nya, semakin akurat. Nah, makanya di sini jika N
cukup besar, perkiraan itu hampir tepat. Ya, perkiraan hampir tepat. Nah, ini jadi buat catatan sama kalian. Eh, di contoh itu kan N-nya sama dengan 3. Nah, tapi kalau misalnya kita buat N sama dengan 50 gitu. Nah, berarti kan delta X-nya makin kecil kan? Kan harus seragam jaraknya. Dia semakin tepat, semakin akurat. Oke? Nah, jadi makanya pada dasarnya yang tadi kita kerjakan tadi, lambangnya itu ini. Summation fx delta x. Nah, fxk delta x, di mana em, jaraknya itu dari 0 sampai n kurang 1. Jadi n-nya itu kan dari 0 sampai n kurang 1. Jadi seperti ini. Coba kalian catat dulu. Nah, ini kita masih berbicara, ini kita sudah mulai eh, mempelajari integral tentu. Nah, karena kalau kita lihat summation ini nanti hasilnya kan konstanta kan. Nah, hasilnya ada nilainya. Kalau tadi-tadi kan yang integral tak tentu tadi kan dia fungsi. Jadi kalau ini kan nanti ada misalnya nilainya 0 kah, nilainya tak hingga kah, nilainya 5 kah. Nah, jadi inilah integral tentu. Ya, jadi seperti ini teori dibalik integral pasti. Sudah selesai? Selesai nih ya. Nah, jadi yang persamaan 9 tadi, eh, ya kan, ini persamaan 9 tadi bisa kita jabarkan. Pertama, XK-nya itu adalah sama dengan X0 ditambah K delta X. Nah, lalu berarti kalau kita kurangkan ini fx prime, ya kan, prime yang paling ujung dikurang fx0 yang paling awal, dia mendekati summation dari ini, nah, dikali delta x. Nah, di mana xk 9 tadi kan ini xk kan? Xk itu adalah x0 ditambah k delta x. Ya. Memang integral ini kan momok ya untuk mahasiswa ya. Sementara nanti kalian ketika mempelajari kimia kuantum, nah, itu banyak memakai integral. Nah, tapi kalau integral-integral yang rumit, kalian bisa memakai tabel integral. Nah, tabel integral itu akan menyederhanakan proses integral kalian gitu ya. Tapi ini kita masih teori, teori di balik integral. Oke? Oke. Selesai yang ini? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, jadi berarti si persamaan 11 tadi bisa kita jabarkan menjadi persamaan 12, yaitu fx prime dikurang fx0 sama dengan limit. Nah, limit ini. Nah, limit ini akan mengubah integral tadi menjadi integral pasti. Nah, ini nggak usah kalian tulis lah, karena ini terlalu rumit ya. Nah, lagian kita tidak pakai ini nanti. Nah, jadi berarti si f si persamaan 12 itu kita jabarkan lagi dia menjadi persamaan 13, di mana persamaan 13 ini jadi persamaan 12 yang panjang ini
pada dasarnya dia adalah integral dari x0 sampai x prime fx dx. Di mana hasilnya nanti area di bawah kurva. Ya, area di bawah kurva. Coba pelan-pelan kalian catat yang ini. Yang ini penting ya, karena inilah inti dari si integral. Jadi persamaan 12 tadi rumit, kita nggak usah pikirkan. Yang cukup kalian catat itu adalah persamaan 13 ini. Tapi kalian perlu catat dari mana awalnya persamaan 13 ini. Inilah awalnya. Lalu menghasilkan persamaan 13 ya. Sudah? Sudah, Bu. Nah ya, kita masuk ke contoh. Ya, nggak usah. Nah, coba kalian integralkan ini. Integral sin x dx dengan eh, dengan apa namanya batas bawah nol, batas atas pi. Jadi berapa nih? Berapa hasilnya ini? Berapa integral sinus x dx ini? Apa integral sin x? Nah, artinya turunan apa fungsi yang turunannya sinus x? Cos Fungsi S, Bu. cos x. Tapi kan di sini dia sinus x-nya positif kan? Jadi berarti integral sinus x itu sama dengan apa? Eh, min Min. cos. Minus cos x. Ya. Nah, minus cos x. Lalu berarti kan batasnya antara 0 ke pi. Nah, jadi berapa hasilnya? Negatif cos pi itu berapa? Lalu dikurang, berarti ditambah jadinya, ya, ditambah cos 0. Nah, negatif cos pi ditambah cos 0 sama dengan apa? Cos pi itu berapa hasilnya? Cos 180 apa? Pi itu kan 180 bukan? Ya kan? Nah, jadi cos 180 itu apa? Coba. Ini kalian lagi nggak semangat ini ya. Min 1. Min Negatif 1. min 1. Ah, kan tadi jawabannya kan negatif cos pi ditambah cos 0. Nah, negatif kali negatif jadinya Positif, Bu. positif. Positif 1 ditambah 1. Jadi integral sin x dx dengan batas 0 ke pi ini berapa? 2, Bu. 2.
Hmm, Dua. Dapatnya adalah 2. Oke. Nah, jadi ini dia dapatnya 2 ya. Mau dicatat atau enggak? Catat, Bu. Catat. Oke, silakan. Oke, selesai dicatat ini? Selesaikah? Belum, Bu. Belum. Sudah? Sudah. Nah, coba sekarang soal yang sama, hanya bedanya ini kita batas bawahnya 0, batas atasnya 2 pi. Hasilnya berapa? Jadi batas bawahnya 0, batas atasnya 2 pi. Hasilnya berarti kan negatif cos 2 pi ditambah cos 0. Cos 2 pi itu berapa? Cos 2 pi. Satu, Bu. Cos 2 Seribu 360. 1, ya kan? Eh, Cos 0 1. Berarti kan negatif 1 ditambah 1. Jadi berarti integral sin x dx 0 ke 2 pi itu berapa? Nol, Bu. 0. 0. Nah, jadi kalian bisa lihat kalau 0 ke pi dia 2. Tapi kalau 0 ke 2 pi dia 0. Oke. Oke, saya rasa sampai di sini saja ya. Pelajaran kita lanjutkan hari Kamis depan ya, Kamis depan. Kamis depan dan Jumat kita sudah ujian ya. Oke, jadi ujian kita dari terakhir kita matriks ya, UTS sampai matriks ya. Nah, berarti ujian kali ini kita dari sistem koordinat ya kan. Lalu vektor, sistem koordinat, eh, diferensial dan integral. Nah, berarti ada 4 topik yang perlu kalian pelajari. Oke, kalau begitu sampai jumpa hari Kamis depan. Ya, bye.